AC Milan siap hadapi potensi kepergian pemain kunci di musim panas. AC Milan tidak berada dalam tekanan untuk menjual pemain bintangnya guna berinvestasi di Mercato musim panas ini. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa ada kemungkinan beberapa pemain kunci bisa meninggalkan klub jika ada tawaran yang tidak bisa ditolak. Masih segar dalam ingatan para penggemar bagaimana Sandro Tonali, salah satu pemain favorit, meninggalkan klub musim panas lalu. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun klub tidak dalam keadaan tertekan untuk menjual, keputusan tetap bisa diambil jika tawaran yang datang sangat menggiurkan. Laporan dari Gazzetta dello Sport via Milan News menyebutkan bahwa AC Milan tidak harus menjual pemain untuk berinvestasi di Mercato kali ini. Anggaran sudah disiapkan untuk memperkuat area tertentu dalam skuad. Namun seperti dalam dunia sepak bola pada umumnya, tawaran besar tetap harus dipertimbangkan. Dua pemain yang dikaitkan dengan kepindahan dari Milan adalah Theo Hernandez dan Mike Mignon. Namun kemungkinan kepergian mereka berbeda. Theo Hernandez adalah pemain paling mungkin untuk pergi. Minat dari klub lain terhadap Hernandez sangat nyata. Dan AC Milan mungkin harus mempertimbangkan tawaran besar yang datang untuk sang wakil kapten klub. Sementara itu, pasar untuk Mike Mignon tampaknya kurang semarak. Meskipun Mignon adalah penjaga gawang berbakat yang telah menunjukkan performa impresif, minat dari klub lain tidak sebesar terhadap Hernandez. Para klub peminat mungkin ragu dengan kondisi fisik Mike Mignon yang kerap dilanda cedera. AC Milan siap menghadapi Mercato musim panas ini dengan rencana investasi yang matang. Meskipun tidak ada tekanan untuk menjual pemain kunci, klub tetap harus bersiap untuk kemungkinan kehilangan pemain penting jika tawaran besar datang. Theo Hernandez adalah pemain yang paling mungkin untuk meninggalkan klub, sementara Mike Mignon tampaknya akan tetap bertahan karena kurangnya minat dari klub lain. Keputusan akhir akan bergantung pada tawaran yang datang dan strategi jangka panjang klub. Kedatangan Paulo Fonseca ke Milan ditunda hingga bulan Juli. AC Milan hampir dipastikan akan menunjuk Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala berikutnya, menggantikan Stefano Pioli. Meskipun keputusan sudah diambil, Fonseca baru akan sepenuhnya bergabung dengan klub pada bulan Juli, menurut laporan dari Gianluca Di Marzio. AC Milan telah memilih Fonseca untuk memimpin tim ke depan, namun karena alasan pajak, manajer asal Portugal tersebut baru akan tiba di Italia setelah tanggal 6 Juli. Penundaan ini sedikit mengganggu, tetapi tidak ada keraguan mengenai kepastian kedatangannya. Fonseca akan menghadapi tantangan besar, namun dia juga mewarisi fondasi yang kuat dari Pioli. Terlepas dari hasil yang mengecewakan musim ini, tim Rossoneri dianggap lebih lengkap dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dengan tambahan investasi yang tepat di Mercato musim panas, skuad ini diharapkan akan menjadi lebih kompetitif. AC Milan sudah mengetahui area yang perlu ditingkatkan, sehingga proses peralihan kepemimpinan Fonseca diharapkan minimal. Dengan strategi transfer yang sudah direncanakan, klub dapat bergerak cepat untuk memperkuat posisi-posisi kunci sebelum Fonseca mengambil alih. Meski hasil musim ini tidak memuaskan, pergantian pelatih pada saat ini bisa dianggap sebagai langkah strategis. Fonseca diharapkan membawa inspirasi dan ide-ide baru yang dibutuhkan oleh para pemain untuk berkembang lebih jauh. Pelatih baru ini diharapkan dapat memberikan perubahan positif dan membangun tim yang lebih kuat untuk musim mendatang. Kedatangan Fonseca ke AC Milan menandai era baru bagi klub. Meskipun harus menunggu hingga Juli karena alasan pajak, klub dan penggemar dapat menantikan ide-ide segar dan kepemimpinan baru yang akan dibawa oleh Fonseca. Ismail Bennacer pertimbangkan hengkang dari AC Milan. Ismail Bennacer, gelandang andalan AC Milan, mungkin harus membuat keputusan besar mengenai masa depannya pada musim panas ini. Menurut laporan dari calciomercato.com, Bennacer kini tengah mempertimbangkan tawaran yang mungkin datang dari klub-klub di Arab Saudi. Bennacer menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk memberikan kontribusi lebih baik. Tidak hanya di lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin tim. Ini terutama penting mengingat kepergian dua pemain berpengalaman, Oliver Giroud dan Simon Kjær.
kepemimpinan Benacer di AC Milan akan sangat berharga dalam menjaga stabilitas dan performa tim. Laporan tersebut menyatakan bahwa Benacer memiliki keterikatan budaya yang kuat dengan dunia Arab dan terbuka untuk pindah ke Liga Pro Saudi di masa depan. Namun rencana Benacer adalah mempertimbangkan pindah ke Arab Saudi mulai musim panas 2025 atau 2026. Ini berarti setidaknya untuk saat ini Benacer masih ingin melanjutkan karirnya di AC Milan. AC Milan bukanlah klub yang mudah melepaskan pemain terbaiknya. Namun Rossoneri juga menghargai kontribusi Benacer dalam membantu klub kembali bersaing di level tertinggi. Dalam beberapa hari mendatang, manajemen AC Milan termasuk Geoffrey Moncada dan Gigio Furlani akan berdiskusi dengan agen Benacer mengenai perpanjangan kontraknya. AC Milan berencana untuk memperpanjang kontrak Benacer, menyusul diskusi dengan agen Mike Mignon dan Theo Hernandez. AC Milan siap mendengarkan tawaran untuk Benacer, tetapi klub tidak akan memaksakan penjualan. Manajemen menghargai kontribusi Benacer dan ingin memastikan keputusan akhirnya adalah berdasarkan keinginan sang pemain. Segala sesuatu akan bergantung pada keinginan Benacer. Jika dia memutuskan untuk tetap bertahan, Milan akan mendukung dan memperpanjang kontraknya. Namun jika dia merasa bahwa waktu yang tepat untuk berpisah, terutama dengan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, AC Milan akan menghormati keputusannya. Ismail Benacer berada di persimpangan penting dalam karirnya. Dengan tawaran dari Arab Saudi yang muncul, masa depannya di AC Milan mungkin akan dipertimbangkan kembali. Namun dengan komitmen untuk setidaknya 1 tahun lagi di Milan, Benacer tetap menjadi bagian integral dari tim. Keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh diskusi mendalam dengan manajemen AC Milan dan keinginannya sendiri mengenai langkah selanjutnya dalam karirnya. Ibrahimovic diklaim sudah sukses bujuk Conte ke Milan, tapi kenapa jadi pilih Fonseca? Seorang jurnalis asal Italia, Paolo Paganin, mengklaim Zlatan Ibrahimovic sebenarnya sudah sukses menego Antonio Conte untuk melatih AC Milan sebelum akhirnya berbelok pada Paulo Fonseca. AC Milan mencari pengganti Pioli dalam beberapa bulan terakhir, sebab pelatih berusia 58 tahun itu cabut pada akhir musim 2023-2024. Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Antonio Conte. Kebetulan Conte sedang tak melatih klub manapun usai menukangi Tottenham. Fans Milan juga sangat mengidamkan kehadiran Conte. Pasalnya, kualitas mantan pelatih Juventus dan Inter Milan itu tak perlu diragukan lagi. AC Milan mendapat angin sejuk dalam perburuan Antonio Conte. Kabarnya ia juga bersedia melatih Rossoneri. Conte dikabarkan punya ambisi meraih prestasi dengan 3 klub terbesar di Italia. Oleh karena itulah, ia bersedia melatih AC Milan. Conte juga dikabarkan siap berkompromi dengan kondisi finansial AC Milan. Lalu seorang jurnalis asal Italia, yakni Paolo Paganin, mengungkapkan bahwa Zlatan Ibrahimovic sebenarnya sudah menggelar negosiasi dengan mantan pelatih Chelsea itu. Conte juga disebutkan sudah mencapai kesepakatan dengan Ibrahimovic, namun entah mengapa strategi Milan kemudian berubah. Siapa yang bertanggung jawab di AC Milan? Siapa yang melakukan belanja pemain? Ucapnya dalam wawancara dengan Ray, seperti dikutip dari Sempre Milan. Cardinal telah berinvestasi pada Ibrahimovic yang telah melakukan kontak pada bulan Januari dengan Conte dan semuanya tampaknya sudah selesai. Kemudian strateginya berubah, tetapi kurang jelas, seperti saat Maldini dan Massara menjadi manajer, klaimnya. AC Milan sendiri beberapa hari terakhir dilaporkan bakal memilih Paulo Fonseca sebagai pelatih barunya. Padahal sebagian fans Milan menolak kehadiran mantan pelatih AS Roma itu. Milan sudah menyepakati nilai gaji dan durasi kontrak dengan Fonseca. Ia akan bekerja selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Pihak AC Milan dan Fonseca diklaim akan segera tekan kontrak. Namun Paolo Paganin merasa menunjuk pelatih 51 tahun itu kurang tepat bagi Rossoneri. Sekarang ada Fonseca, tetapi sepertinya kami tidak akan berkembang setelah Pioli, cetusnya.